Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu lin-nasi wal jan. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin hamba-hamba Allah yang alhamdulillah malam hari ini memasuki hari ke-20 Ramadan, Allah masih ringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Allah masih buka hati kita untuk memenuhi panggilannya. Insya Allah mudah-mudahan malam ini adalah bagian dari pembuktian kita termasuk hamba Allah yang terpanggil. Karena Allah hanya memanggil orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman untuk bisa memasuki bulan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan suci ini, wabil khusus ibadah saum, yang intinya kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman, dan pada akhirnya kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makin hari seharusnya memang rumah Allah ini makin penuh. Karena buat orang yang beriman, tidak ada pergantian hari, waktu, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang masih menggunakan akal pikirannya, ulil albab, tentu satu bulan ini disediakan oleh Allah bukan saja di awal, tetapi yang paling penting buat kita justru adalah di akhir. Di akhir inilah yang menentukan apa yang bisa kita peroleh dari apa yang sudah kita lakukan selama beberapa hari ini. Apakah tujuan Ramadan Allah ciptakan, saum Allah perintahkan untuk kita, dan juga panggilan-panggilan ibadah yang lain, sampai akhirnya tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar Allah ingin melihat lapar dan dahaganya kita, tetapi ingin melihat bagaimana sebetulnya hamba-hambanya yang selama ini mengaku beriman kepada Allah. Padahal kata Allah, Allah akan memberikan kemenangan yang agung. Dzalika huwal fawzul azim. Coba simak surat At-Taubah di ayat 111 di akhir ayat itu. Mereka siapa yang mendapatkan kemenangan yang agung, kemuliaan di sisi Allah, Zat yang Maha Agung, sehingga pantas disebut hamba Allah dan dia disebut pemenang dalam kehidupan, bukan sebagai pecundang. Di ayat 112 Allah jelaskan 8 ciri. Mudah-mudahan kita memiliki seluruh ciri ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibuna 'abiduna hamiduna as-saihun. 4. Yang kelima dan terus sampai ke-8, ar-raqiuna as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah. Akhir ayat ini, wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang beriman yang memiliki ciri yang 8 itu. Apa kabar gembiranya? Tentu saja dia bisa bertemu dengan Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, menjadi hamba-hamba pemenang, dan tidak ada tempat yang lain selain surganya Allah. At-tabi'una
detik pun, tidak ada satu menit pun, bahkan dalam setiap helaan napasnya, di setiap detak jantungnya, buat dia sebagai hamba yang merasa lemah, dia akan senantiasa memohon ampunan pada Allah. Hamba-hamba Allah yang senantiasa dia gunakan waktu kehidupannya untuk bertobat kepada Allah, karena merasa dirinya banyak kekurangan, banyak salah. Kalau saja kita membutuhkan ampunan dari Allah, kenapa kita begitu sombong untuk tidak bisa memberikan maaf kepada siapapun? Ciri orang yang bertobat kepada Allah, dia juga termasuk orang yang pemaaf. Setelah dia tobat, al-abiduna, tobat itu adalah bagian dia selama ini meninggalkan jati dirinya sebagai hamba Allah. Dia merasa bahwa dia selama ini menjauhi Allah, dia enggan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini, apalagi di bulan suci Ramadan, setelah kita bertobat kepada Allah, kita ingin berikrar al-abiduna, kita ingin membuktikan diri sebagai abdinya Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, al-hamiduna. Tiap hari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai alam semesta ini. Hamba yang beriman dan mentawadukan dirinya di hadapan Allah, dia tidak akan pernah berhenti untuk memuji Allah, dan dia akan berupaya menjadi orang yang terpuji, tetapi dirinya tidak ingin dipuji oleh siapapun, karena pujian itu hanya milik Allah, bukan milik dirinya. Asyarihuna, dia akan menggunakan waktu-waktu yang ada untuk memisahkan diri dengan keramaian kehidupan dunia. Dia lebih suka berkumpul di majelis ilmu. Dia tidak tergoda untuk ada keramaian dimanapun, di lapangan manapun. Buat dia setiap hari dia ingin mengembara dirinya untuk menggunakan waktunya untuk mencari ilmu-ilmu Allah. Dia ingin senantiasa berupaya memperbaiki dirinya. Dan as-salihuna, mufassir yang lain mengatakan salah satunya adalah dia senantiasa mengendalikan dirinya dengan cara syahwat. Banyak dia puasanya, bukan hanya sekedar Ramadan. Dan yang kelima, ar-raki'una as-sajidun. Dia tidak akan pernah berhenti untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah, apalagi ketika panggilan Allah, Allahu Akbar. Buat dia inilah panggilan yang maha agung. Kami hambanya yang ingin memperoleh kemenangan yang agung, tidak ada yang lain kecuali memenuhi panggilan itu. Hayya 'alal falah. Kita ingin memperoleh kemenangan itu. Rukuk dan sujud adalah bagian ciri utama siapa yang menjadi hamba Allah atau bukan. Dia senantiasa memenuhi panggilan sholat terutama sebelum dia dipanggil untuk yang terakhir kalinya keluar dari dunia ini. Tidak cukup hanya iman. Buat dia sebagai orang yang beriman, dia juga ingin berjihad di jalan Allah. Allah bahkan bertanya kepada kita, apakah kalian akan merasa menjadi penghuni surga? Padahal aku, kata Allah, belum melihat jihad kalian dan sabar kalian. Apa dimaksud jihad di dalam ayat ini? Al-amiruna bil ma'ruf. Dia ingin menjadikan dirinya bagian dari dakwah, membawa kebaikan dimanapun dia berada. Terserah profesinya apa. Mau jadi pedagang, dia berdakwah di tempat dia dagang. Mau jadi pegawai negeri, dia menjadi pendakwah di sana, menebar kebaikan dan kebenaran dimanapun dia berada. Bukan sekedar itu, dia juga tidak mau, tidak akan pernah berdiam diri ketika di sekeliling dia ada kemungkaran. Justru
wan nahuna 'anil munkar lebih berat daripada amar ma'ruf. Kan banyak tantangannya, banyak orang yang merasa terganggu kepentingannya, dan kita juga terbatas oleh aturan yang ada. Kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kalau ada kemungkaran. Mudah-mudahan kita doakan di bulan Ramadan ini, aparat-aparat yang ditugaskan untuk menegakkan itu. Prihatin kita di bulan Ramadan, di kios-kios masih berserakan minuman-minuman keras. Bahkan di Idul Fitri masih sering kita terdengar mereka yang menyia-nyiakan nyawanya karena minuman oplosan di sana. Kita doakan aparat kita betul-betul menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan yang terakhir, wal habiduna li hududillah. Dia akan senantiasa memelihara hukum-hukum Allah. Tangan kita tidak akan bergerak, kaki kita tidak akan melangkah, mulut kita tidak akan bicara, otak kita tidak akan berpikir kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin berpikir, kita ingin melihat, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin melangkah karena memang diperintahkan oleh Allah. Pelihara hukum Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah menjadi pemenang yang sebenarnya nanti di satu sawah. Wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita berhak untuk bertakbir kepada Allah karena kita menunjukkan diri kita sebagai pemenang melawan hawa nafsu, melawan kepentingan diri demi untuk menjadi hamba. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita bisa dipanggil oleh Allah, kita bisa menjadi hamba ketika kita telah dipanggil oleh Allah, mendapatkan pelukan cinta dari Allah Sang Maha Pencipta. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.